Salam Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa dalam acara Rema Iman dari 5 menit per pagi hari ini. Mari kita membuka firman Tuhan terdapat dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan mengabaikan ajaran ibumu. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah membentuk anak takut akan Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang tua, mungkin kita tidak berlimpah harta benda untuk diwariskan kepada anak-anak. Akan tetapi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, orang tua bisa mewariskan warisan pusaka kepada anak-anak. Walaupun ia tidak menyiapkan masa depan harta benda yang berlimpah kepadanya, tetapi warisan abadi yang bernilai abadi bisa diberikan kepada anak-anak. Itu tidak lain adalah warisan takut akan Tuhan. Itulah warisan pusaka, warisan abadi sebagai orang tua Kristen yang diberikan kepada anak-anak dalam masa kehidupan yang kita jalani ini. Sekarang mari kita mempelajarinya. Langkah membuat anak itu menjadi takut akan Tuhan. Langkahnya tidak lain, berdasarkan ayat yang kita baca ini adalah teladan orang tua. Inilah langkah pertamanya, teladan orang tua. Jadi anak-anak itu belajar dari orang tuanya. Jadi apapun yang orang tua itu lakukan, dia akan mempelajarinya. Satu perbuatan lebih kuat daripada 1000 kata-kata. Itulah yang orang katakan. Jadi betapa pentingnya daripada perbuatan orang tua itu, keteladanan orang tua yang anak-anak itu dapat lihat dalam kehidupannya hari lepas hari. Di dalam anak-anak kita mengenal ada istilah 2x7 atau 7x2 namanya. Itu adalah 7 tahun pertama, 7 tahun kedua. 7 tahun pertama itu tidak lain adalah di mana orang tua menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak ini. Sehingga dari 7 tahun pertama ini kita melihat anak-anak mulai meniru orang tuanya, meniru cara bicaranya, logat-logatnya, meniru cara berjalannya, dan segala macam. Ini nilai yang ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anak. Jadi jika orang tua menanamkan nilai tentang doa, maka anak-anak mulai meniru doa orang tuanya. Atau anak-anak ditanamkan nilai bagaimana beribadah dan segala macam kepada Tuhan, maka nilai-nilai ini akan ditiru oleh anak-anaknya. Itu 7 tahun pertama. 7 tahun kedua itu lain adalah 8 sampai 14 tahun. Itu tidak lain adalah fase pengarahan atau fase pendampingan, di mana di sini adalah orang tua menjadi pelatih atau sebagai pelatih bagi anak-anak, atau menjadi penasehat bagi anak-anak. Anak-anak mulai menggunakan logikanya dan termasuk konsekuensi-konsekuensi yang dihadapinya ketika ia menghadapi masalah kehidupannya. Jadi mulai muncul kemandirian kepada anak-anak. Disinilah perlu pendampingan sebagai orang tua bagi anak-anak. Jadi fase ini di mana orang tua memberikan nilai-nilai nasihat atau pendampingan kepada anak-anak, dan anak-anak mulai mengambil keputusan, dan keputusan-keputusan dia ambil akan ada konsekuensi dia sudah memahaminya. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi keluarga-keluarga muda yang masih memiliki anak-anak dalam fase 2x7 ini, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua ini, mungkin memang sulit kita menjadi teladan, tapi bukan berarti kita tidak bisa melaksanakannya. Kita terus belajar bagaimana menjadi teladan bagi anak-anak, terutama memberikan nilai pusaka kepada anak-anak, bagaimana mereka takut akan Tuhan. Kiranya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga-keluarga kita dipelihara oleh Tuhan, dan semoga saja anak-anak kita masih ada harapan untuk membimbing mereka menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan Yesus, dan mereka akan menjadi takut akan Tuhan. Terutama di dalam keluarga harus tetap ada berdoa. Malam-malam ajalah anak-anak keluarga berdoa, dari situlah nilai akan ditanamkan kepada mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat pagi, salam.